Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel Hafiz Elzan. Hari ini kita akan membahas tentang mandi wajib. Mandi wajib atau disebut juga mandi junub merupakan bentuk mensucikan diri dari hadas besar. Dalam Islam, mandi atau al-ghuslu menjadi salah satu cara ibadah yang terbilang mudah. Perbedaan mandi wajib dengan mandi biasa terletak pada niat dan rukunnya. Syariat Islam mengartikan mandi dengan menuangkan air ke seluruh badan dengan cara tertentu. Sedangkan mandi wajib atau mandi junub menjadi keharusan bagi umat Islam atas dasar suatu hal, seperti tercantum dalam Al-Quran surat Al-Ma'idah ayat 6. Allah berfirman, "Dan jika kamu junub, maka mandilah." Berikut penyebab diharuskannya mandi wajib yang patut diketahui demi menjaga kesucian diri dalam Islam. Setidaknya terdapat 5 penyebab seseorang harus melakukan mandi junub. Yang pertama yaitu mimpi basah, ketika petanda bahwa anak laki-laki sudah memasuki masa balik. Yang kedua, berhentinya darah nifas ketika wanita setelah melahirkan. Yang ketiga, wanita setelah masa haid. Yang keempat, keluarnya air mani. Yang kelima, setelah berhubungan suami istri. Salah satu syarat syah sholat yaitu suci dari hadas besar dan hadas kecil. Meski keduanya sama-sama hadas, namun penanganan untuk keduanya berbeda satu sama lain. Hadas kecil dapat disucikan dengan berwudu, sedangkan hadas besar harus wajib melakukan mandi junub. Tujuan mandi junub ini untuk membersihkan diri dari hadas kecil maupun hadas besar. Jika tidak melakukan mandi junub ini, tubuh dianggap masih najis dan belum bisa melakukan kewajiban ibadah seorang muslim. Mengenai tata cara mandi junub yang menjadi dalil dari bahasan ini adalah 2 dalil, yaitu hadis dari istri Rasulullah SAW Aisyah radhiyallahu anhu dan juga dari istri Rasulullah Maimunah. Hadis yang pertama dari Aisyah, istri Nabi SAW, bahwa jika Nabi SAW mandi junub, beliau memulainya dengan mencuci kedua telapak tangannya, kemudian beliau berwudu sebagaimana wudu untuk sholat. Lalu beliau memasukkan jari-jarinya ke dalam air, lalu menggosokkannya ke kulit kepalanya, kemudian menyiramkan air ke atas kepalanya. Dengan cidukan kedua telapak tangannya sebanyak 3 kali. Hadis yang kedua dari Ibnu Abbas berkata bahwa Maimunah mengatakan, "Aku pernah menyediakan air mandi untuk Rasulullah SAW. Lalu beliau menuangkan air pada kedua tangannya dan mencuci keduanya 2 kali, atau 3 kali. Lalu dengan tangan kanannya beliau menuangkan air pada telapak tangan kirinya. Kemudian beliau mencuci kemaluannya. Setelah itu beliau menggosokkan tangannya ke tanah. Kemudian beliau berkumur-kumur dan memasukkan air ke dalam hidung. Lalu beliau membasuh muka dan kedua tangannya, kemudian beliau membasuh kepalanya 3 kali dan mengguyur seluruh badannya. Setelah itu beliau bergeser dari posisi semula lalu mencuci kedua telapak kakinya di tempat yang berbeda." Hadis riwayat Bukhari nomor 265 dan Muslim nomor 317. Sekarang kita langsung saja lihat tutorial tata cara mandi junub. Bismillahirrahmanirrahim. Jumpa lagi di channel Hafiz Elzan. Hari ini kita akan menjelaskan tentang mandi janabah atau mandi junub, atau biasanya orang Jawa menyebutnya mandi besar. Tapi sebelumnya kita untuk masuk di dalam kamar mandi, kita membaca doa dulu. Allahumma inni a'udzubika minal khubuthi wal khaba'ith. Oke, kita lanjut untuk langsung aja bagaimana tata cara wudhunya. Yuk kita langsung. Oke teman-teman, yang pertama jangan lupa kita bersihkan tangan secara bersih ya. Setelah dibersihkan tangan, baru kita bersihkan kemaluan kita pakai sabun ya, pakai sabun. Kemudian yang ketiga, kita masukkan air, kita serik sela-selanya sampai semuanya merata ya, sampai semuanya merata tanpa ada anunya, sampai ada sela-selanya. Kemudian yang keempat, baru kita berwudu sama seperti wudu sholat, kecuali kaki jangan disiram. Kemudian setelah berwudu seperti wudu sholat, baru kita mandi besar, langsung seperti mandi seperti biasanya, pakai sabun dan lain sebagainya. Baru setelah itu kita mundur 1 langkah, kita bersihkan kaki kita ya, baru setelah itu selesai dan tanpa mengulang wudhu lagi. Seperti itu. Mari kita praktekkan langsung bagaimana cara wudhunya biar lebih jelas. Oke, yang pertama
Pertama kita cuci tangan menjadi seperti yang saya sampaikan sampai betul-betul bersih tangan kita. Baru setelah itu kita pakai sabun, kita bersihkan kemaluan kita pakai tangan kiri ya, pakai tangan kiri kita bersihkan. Setelah kita bersihkan kemaluan kita ya, baru setelah itu kita memasukkan air ini ke pangkal-pangkal rambutnya ini semuanya seperti ini. Nah, ini sampai semuanya bersih, sampai semuanya basah semuanya. Nah, setelah itu kita berwudu sama seperti wudu sholat ya, langsung aja kita berwudu. Kecuali kaki. Nah, baru setelah itu kita mandi seperti mandi biasa. Jadi kita mandi. Oke, kita langsung mandi. Bisa dimulai dari yang kanan dulu ya, seperti biasanya. Kita mulai dari yang kanan dulu seperti ini. Dari yang kanan dulu ya, 3 kali. 3 kali sini, 3 kali pakai gayung ya teman-teman, karena sini nggak ada gayung maka saya pakai shower ini. Nah, baru setelah itu kita mandi seperti mandi biasa. Oke, kita mandi seperti biasa. Kalau ada pakai gayung ya pakai gayung biasa, kita pakai sabunan biasa ya, seperti biasanya. Jadi kita mandi sampai bersih semuanya. Jangan lupa pakai sampo ya, pakai sampo untuk rambutnya ini, basahi pakai sampo seperti ini. Mandi pakai sampo biasa. Selesai kita mandi seperti mandi biasa, terakhir baru setelah itu kita mundur 1 kali ya, kita bersihkan kaki kita. Kita bersihkan. Jangan lupa dimulai dari yang kanan lalu yang kiri seperti itu. Nah, ini setelah selesai ini semuanya kita Assalamualaikum.